Isinya emang begitu. Iya ya. Terontes de tentau Petro Persian kai Ianos kai kata labomonai hati antropoi agramatoi aisin kai idiotai. Emang seberapa tahu bahasa Yunani? Saya hanya bisa baca. Hanya bisa baca. Oke. Anda bisa? Artinya? Anda bisa? Artinya? Anda bisa baca? Artinya? Ya ini artinya sudah saya katakan di sini buta huruf, kai dan idiot. Oh, idiot. Ini ada kata idiota ini. Oke, saya udah baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 13 nggak ada dibuat. Iya kan sudah saya bilang. Sudah saya bilang. Kalau di terjemahan Indonesia kata idiotnya dibuang. Kenapa malu kali punya Rasul idiot? Emang kalau idioto itu emang tidak bisa membaca dan tidak menulis ya, menurut Abang? Oh, Idiot apaan sih? Idiot apa artinya idiot? IQ-nya di bawah rata-rata. Idiot lebih rendah daripada bodoh. Itu idiot. Idiot ya. Emang idiot tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah di situ dikatakan buta huruf agramatoi. Idiot tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini di sini ada kata agramatoi. Apa agramatoi? Buta huruf. Idiotai. Idiot. Yang saya baca di situ Paulus Yohanes sama Petrus itu betul. Hanya orang yang tidak terpelajar. Hanya orang yang tidak terpelajar. Kan udah saya bilang tadi. Sudah saya bilang tadi, Bible terjemahan Indonesia dibuang kata idiot itu. Yang ada cuma tidak terpelajar. Kata idiotnya kenapa dibuang? Padahal di terjemahan aslinya ada kata idiot. Kenapa dibuang? Karena sudah nggak sesuai zaman, Pak Sugi. Katanya firman Tuhan diromba-romba. Gimana sih? Bukannya tidak sesuai zaman, jadi gini Pak. Nah itu, Nafiri dibantah sendiri sama kawanmu, berantem dulu sama kawanmu itu. Sama seperti bahasa, diam dulu. Sama seperti bahasa Arab gak Bang? Bahasa Arab itu satu titik aja berubah arti kan? Betul. Nah, jadi apalagi bahasa Yunani. Apakah kita tahu arti dari bahasa orang itu? Satu titik aja yang bisa membuat berubah semua. Ini nggak ada perubahan. Di sini Bang, ya di teks aslinya ada kata idiot. Ya, kenapa di terjemahan bahasa Indonesia dihilangkan? Kata Anda merubah satu titik, merubah makna. Bagaimana kalau dihilangkan satu kata? Apa nggak hancur? Hah? Idiot. Apa nggak hancur? Merubah satu titik, merubah makna. Kata koma saja kalau dihilangkan, hancur maknanya. Ini satu kata Bang dibuang Bang. Apa nggak hancur Bang? Oke. Jadi saya udah jawabkan pertanyaan Abang yang saya baca di situ tidak. Jawab apa? Pertanyaan saya, bagaimana orang yang buta huruf dan idiot bisa tulis kitab? Itu pertanyaan saya. Jadi gini Bang, yang saya baca di situ tidak ada buta huruf dan tidak bisa membaca. Sudah saya jawab kalau itu. Iya, kalau terjemahan LAI ya, manuskrip Kodeks Salemba, memang kata idiot dibuang. Kenapa malu? Karena punya Rasul idiot. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat tetap jatuh juga. Karena kita bisa ngecek dari bahasa aslinya. Di mana di situ dikatakan idiotai. Kenapa dibuang kata idiotai? Jadi gini. Jadi dibuat di situ ya dalam bahasa Yunani gitu ya. Jadi menurut Abang kalau itu artinya, kalau itu. Jadi menurut Abang kenapa orang Yunani itu banyak juga yang Kristen? Kenapa orang itu tidak buang itu? Ya nggak tahu, saya tanya aja sama orang Yunani. Mungkin bisa karena bodoh. Nah, kan gitu.
berarti kesimpulannya kita tidak bisa menyimpulkan jawabannya. Saya karena tidak berbicara tentang iman. Kita berbicara sesuai yang tertulis. Yang tertulis ya. di sini idiot tae. Ah, idiot tai. Berarti dari terjemahan abang itu Loh, secara kok terjemahan logika, sih? secara- Ini iya, saya secara baca teks logika. aslinya, bukan terjemahan. Iya. Mana lebih kuat? Terjemahan atau teks asli? Ya kan ku bilang bang. Saya Ku bilang. tanya, mana lebih bisa dipercaya? Terjemahan atau teks aslinya? Sama. Loh, kok sama sih? Sama. Sama. Boleh Anda bilang sama kalau terjemahan tidak membuang yang ada di teks aslinya. Jadi abang Bagaimana Anda mau mengatakan sama kalau di teks aslinya dikatakan idiot, tapi di terjemahannya kata idiot hilang? Apanya yang sama? Jadi abang lebih percaya mana? Al-Quran Teks asli. Abang percaya Tuh, mana? tuh, Bu Rama Al-Quran menunjukkan dalam tuh. Bahasa Ya. Arab atau dalam bahasa Indonesia? Bahasa Atau Arab. dua artinya? Bahasa Arab. Jadi gunanya dibuat arti dalam bahasa Indonesia itu apa? Abang Untuk nggak percaya? memahami. Ah, Ini berarti bodoh itulah. nih. Nah, Iya. ketika di terjemahan itu ada kesalahan, kita lari ke teks aslinya. Nah, Sama coba. seperti ini. Nah, Ketika di sini ada kesalahan, kita lihat teks aslinya. Di sini dikatakan idiot tae, itu Bunda Rama di situ ada kata bodoh, itu yang versi apa Bunda? ILT ya? ILT 3 ya? Oh, MILT. Nah, versi Coba terjemahan dijawab. MILT ada kata bodoh. Di terjemahan baru, coba terjemahan baru Bunda Rama, terjemahan baru. Kata bodoh nggak ada. Dihilangkan. Dihilangkan. Kenapa berubah-ubah gitu? Ini firman Tuhan atau hantu? Kok bisa berubah-ubah? Hantu. Firman Tuhan atau firman hantu? Kok bisa berubah-ubah? Di sini diganti tidak terpelajar kan? Kok tidak terpelajar Bukan, berarti dia bodoh. enggak itu lanjutannya tidak terpelajar dan bodoh. Tapi kata Yang bodoh ada di situ di- dihilangkan. Dihilangkan kata bodoh. Ya. Nah, Hmm. tuh idiot ditulis bodoh di situ. Oke, masih kita maklumi. Tetapi yang di TB kenapa kata bodoh dihilangkan atau kata idiot? Kan Bible-nya editan. Sesuai permintaan. Nah iya itu firman Tuhan atau firman hantu kok bisa diedit-edit? Jadi mereka itu banyak versi-versi saudara ya. Ini versi-versi. Lanjut Bang Juma, saya standby sudah cukup. Diedit nih di tahun sekian dirubah dan dirubah saudara-saudara 10.003 silakan banyak nih dirubah tahun kemarin dirubah lagi kalau Al-Quran Udah ya? itu ya Masya Allah lanjut Daeng. Oke, berarti udah bisa saya nanya lagi. Kamu belum jawab. Harus akui dulu bahwa Yohanes dan Petrus itu bodoh, idiot. Akui dulu lah. Orang kamu belum jawab. Artinya apa, Bang? Artinya Yohanes tidak pernah menulis kitab. Akui dulu. Saya tidak mengakui. Nah, kalau tidak mengakui, maka pertanyaannya, bagaimana orang yang buta huruf, tidak terpelajar, idiot bisa nulis kitab? Terangkan kepada saya. Jadi gini. Bagaimana orang tidak terpelajar? Banyak orang mereka itu mencatat Buta huruf kok mencatat? Gimana sih, Bang? gini bang, yang bang bilang tadi mengapa yang terpelajar ya? Mereka Mengapa orang buta huruf dan idiot, Gini, Bang. IQ-nya di bawah rata-rata bisa nulis kitab? Bagaimana caranya? Mereka itu mencatat sesuai apa yang mereka lihat. Buta huruf ketika- kok nyatet? Gimana caranya, Bang? Anda tahu nggak arti buta huruf? Oke. Arti buta huruf tahu nggak? Gini bang, saya tidak dapat menyimpulkan ya, karena saya buka itu di Kisah Para Rasul 4 itu ayat 13 itu tidak ada buta huruf. Jadi saya tidak bisa. Agramatoy, Bang. Agramatoy itu buta Saya huruf, bisa Bang. jadi saya itu bisa menyimpulkan bang, saya bisa memberi jawaban sesuai yang pernah saya baca ya, sesuai yang pernah saya ketahui. Oke bang, kalau dalam bahasa Yunani, abang juga kurasa itu kurang paham juga soal bahasa Yunani. Aduh. Ini saya buka deh. Saya bukakan nih, apa arti buta huruf?
apa Agramatoy. Gak usah ngeyel, saya punya data nih. Nih ya, aduh. Kok kenapa? Aduh, jahat. Main report. Aduh. Jahat kali pula ditunjukkan kebenaran. Bahkan di sini ada diedit lagi Bang Juma diganti jadi kayaknya beban. gak monitor ya. Lagi bikin kopi ya Bang Juma. Bukan saya yang monitor kok report dari ya. tadi monitor. Kirain Jadi gini, abang Bang. bikin kopi. Bang Juma, kan saya tadi bilang yang pertama kan ini membahas kedua agama ya, fix kan tadi. Iya, betul. Lanjut, Bang. Jadi gini Bang, jadi ketika saya membahas tentang agama Islam, jadi kenapa abang yang tadi ya memotong-motong gitu. Jadi ketika agama Islam yang membahas agama Kristen tidak pernah kayak membalikkan pertanyaan gitu. Nah, mereka selalu menjawab sesuai pertanyaan orang Islam. Jadi saya juga ingin begitu, Bang. Ini kan forum kedua belah pihak ya. Saya juga ingin bertanya secara logika ya, secara logika. Kan tadi dari pertama saya udah bilang, ini secara dihargai lah gitu. Iya, Kita kan saya hargai. saling Kami menghargai, menghargai. Silakan. Cuman teman saya itu pingin bertanya juga, gitu Bang. Nggak apa-apa, biasa aja. Yuk, Iya, tahu sih. silakan lagi, tanya Iya, lagi. tahu. Saya kasih Anda bertanya 1.400 pertanyaan. Silakan. Lamaan tuh Bang. Ya nggak Sampai apa-apa. pagi tanya. Saya nggak mau mempertanya Ada secara cuplis di sini, ya Allah, masya Allah. Udah duduk dulu di pojokan ya, biar teman AWS ini yang bertanya. Oke, kita lanjut Bang. Saya Berarti mau bisa. nanya sebentar. Jangan ganggu, teman kita lagi pingin bertanya. Tadi bisa, Sebentar aja, Muhammad itu 1 menit. Ya Allah ya Karim. Nabi Muhammad itu bisa Dan membaca ini Nabi Riko diam dulu, kau tiap hari. Udah tiap hari kau udah jomblo. fix ya, Nabi Muhammad itu bisa membaca dan menulis ya. Bisa Bang, bisa. Ayatnya Jadi, ada kan tadi? Oke, iya Bang. Ya, Muhammad itu menerima Al-Quran itu secara tertulis atau secara lisan? lisan Bang. Tradisi penyampaian Al-Quran itu lisan. Yes. Oke, secara lisan. Secara lisan berarti tidak ada berupa tulisan ya? Ya, Oke, jadi kata Bang tadi Muhammad itu bisa membaca. Jadi yang dibacakan itu kepada sahabat-sahabatnya untuk ditulis itu apa? Al-Quran yang disampaikan malaikat Roh Kudus kepada beliau. Abang tadi membacakan, bedakan membacakan dan bedakan itu mengungkapkan atau menyuruh orang itu untuk menulis. Bedakan membacakan. Kalau membacakan itu berarti kita itu ada yang kita baca gitu. Oh ya, Ini secara terus logika ya. Oke. Yang dibacakan Nabi Muhammad itu apa? lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Yes. Lembaran-lembaran ayat suci. Yang kan tadi saya tanya, Al-Quran itu disampaikan secara lisan, berarti tidak ada Ya, lisan. Nah, yang dibacakan apa? Al-Quran wahyu. Al-Quran. Ya, Yes. wahyu. Kalau yang saya tahu, kalau yang dibacakan berarti ada teks, ada seperti buku. Mm-mm. Nah, padahal tadi abang bilang itu secara lisan, tidak ada buku dan begini. tidak ada tertulis. Apa Jadi yang begini. dibacakan? Jadi gini, saudaraku. Ya, Al-Quran itu diwahyukan selama 22 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, dikatakan dalam Al-Quran, Rasulullah minallahi yatslu suhufan mutahhara. Rasulullah menerima Al-Quran, lalu kemudian membacakan Al-Quran ini dari lembaran-lembaran yang suci. Apa itu? Ya Al-Quran meskipun belum dibukukan, tapi Rasulullah kemudian membuktikan kepada orang-orang kafir yang ada pada sekelilingnya beliau saat itu. Beliau membacakan lembaran-lembaran ini, yang dimaksud di sini adalah pengajaran yang dituliskan oleh para sahabat bersesuaian dengan hafalan. Oke. Terus Dalam bahasa Indonesia tidak dari makna membacakan, Bang. Membacakan berarti ada sesuatu yang dibacakan. ya Ada betul sesuatu yang sekali. dibacakan. Yes. Dalam bentuk tulisan. Iya,
sahabat Nah, kan dalam sudah bentuk nulis. tulisan. Sahabat kan sudah nulis Oh. tadi. Nah, tadi kan abang bilang Muhammad membacakan kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis Al-Quran. Iya, tapi kepada orang kafir, Rasulullah membacakan lembaran yang sudah ditulis oleh sahabat. Yang sudah ditulis oleh sahabat. Yes. Nggak nyambung, Bang. Tadi abang mati bilang. Tadi abang bilang. Waktu Muhammad itu menerima wahyu secara lisan tanpa teks, tanpa tulisan. Dia sampaikan kepada sahabat. Sahabatnya menuliskan Ya, tidak? dia sampaikan. Menuliskan tidak? Sahabatnya menuliskan tidak? Oke. Ya. Di dalam menyampaikan ini kepada sahabatnya untuk dituliskan secara yang dihafalkan yang setelah didengar dari Roh Kudus itu gimana? Jadi gini, Rasulullah menerima dari Roh Kudus bukan berupa tulisan, tapi lisan. Sampai kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menyampaikan bacaan ini secara lisan juga kepada para sahabat. Sahabatnya menghafalkan dan menuliskan. Ketika kemudian Rasulullah mengajarkan kepada orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, orang-orang Quraisy yang ada pada zaman itu, Rasulullah membacakan untuk orang kafir dari halaman-halaman Al-Quran yang sudah dituliskan para sahabat. Dari sini nangkap tidak ya teman saya ini? Nangkap. Oke, alhamdulillah. Ya, terus apa lagi? Berarti itu secara lisan, berarti kelebihan dari Muhammad ini bisa mengingat sesuatu yang tentang hal banyak ya. Iya, 30 juz Al-Quran itu dihafalkan. Bahkan inti dari isi Al-Quran itu dia hafal semuanya. Iya. Pintar beliau itu. Cerdas, manusia tercerdas di antara seluruh manusia yang pernah ada dan yang akan ada ke depannya. Oke. Iya. Muhammad kan manusia biasa seperti kita ya. Iya, betul. Oke. Ketika manusia biasa menghafal sebegitu banyaknya Alkitab dalam waktu yang bisa kita katakan singkat, apakah itu tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih? Enggak ada. Karena kenapa? Allah menjamin beliau. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah keinginan nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi hafalan Rasulullah itu luar biasa tuh. Luar biasa hafalan Rasulullah itu. Makanya ketika kemudian para sahabat itu menghafalkan, para sahabat kemudian mendaras. Apa mendaras itu? Membaca ulang hafalan mereka. Maka mereka kemudian diberikan ijazah. Jadi kata ijazah itu, di sekolah-sekolah kita kenal ijazah itu bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu ijazah. Ijazah itu apa artinya? Sebuah identitas berupa penghargaan, berupa plakat atau apa istilahnya? Berupa tanda penghormatan akan kelulusan seseorang telah mengikuti materi pelajaran. Itu diberi ijazah, penghargaan. Makanya di Islam itu terkait dengan Al-Quran, para sahabat dan Rasulullah Muhammad SAW itu diajarkan dengan metode ijazah dan wasimaan. Ini sudah sering saya sampaikan. Apa itu ijazah setoran dan apa itu semaan? Jadi seorang guru membaca Al-Quran dan murid mendengarkan dengan seksama. Setelah guru selesai membaca, maka murid membaca ulang dan mengikuti bacaan guru yang tadi. Ini yang disebut kemudian dengan metode ijazah wasimaan, gitu Bang. Oke. Jadi setelah itu tidak sahabat-sahabatnya itu tidak ada pro kontra ya? Enggak, alhamdulillah tak ada kemudian yang pro kontra. Kecuali satu Bang. Oke. Mereka yang menuliskan wahyu Al-Quran dan mencampurkannya dengan keterangan-keterangan Rasulullah. Kan ketika kemudian Rasulullah menjelaskan, contoh misalnya nih,
Allah kemudian menyampaikan ayat suci Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita lihat di dalam Al-Quran ketika Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah terkait dengan Nabi siapa ya? Atau salah satu ayat aja kita ambil. Haza halkullah fa'aruni maza halakal ladina min dunihi baliz zalimuna fi dalalim mubin. Ketika Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan dalam Al-Quran surah Luqman misalnya ayat 11, inilah ciptaan Allah, maka Allah memperlihatkan olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahanmu selain daripada Allah. Sebenarnya orang-orang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, Rasulullah menjelaskan orang zalim itu adalah bla 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 bla. Para sahabat mencatat orang zalim itu adalah 1 ini 2 ini 3. Itu dicampur dengan bacaan Quran. Dicampur bacaan Al-Quran itu dengan catatan-catatan dari keterangan Rasulullah. Maka catatan ini kemudian tidak bisa dibukukan menjadi Quran kecuali dihilangkan catatan-catatan dari penjelasan Rasulullah itu. Itu yang dimaksud. Mereka dapat teguran, jangan kau menuliskan apa yang dari diriku, tapi tuliskanlah apa yang kuterima dari Allah. Seperti itu, Bang. Bang izin bang di bawah ada anak bata bang. Ya udah, silakan naik kalau dia mau belajar. Jangan kesurupan tapi. Ya bang. Jadi oke. Ya, silakan. Berarti Al-Quran itu asli dari Allah terus Iya. melalui Kudus terus Iya. melalui Muhammad. Baik. Nah, jadi apakah Muhammad itu pernah kayak berhubungan langsung dengan Allah? Ketika kemudian Isra Mi'raj, beliau berhubungan dengan Allah langsung tanpa perantara. Oke. Itu ada di Al-Quran ditulis nggak, Bang? Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 sampai seterusnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Seperti itu Bang dalilnya. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Ya. Itu coba dibacakan, Bang. Dikit aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Seperti itu, Bang. Waktu Muhammad bertemu sama Allah ya, berhubungan langsung ya. Ya. Oh, oke. Nah, gini sebelumnya Bang, ini kan banyak yang saya lihat di komen ini ya, tanya balik. Nah, saya tidak mempersoalkan tanya balik ya. Yang dari awal juga saya kan udah bilang ini membahas kedua agama. Jadi waktu saudara agama Muslim itu membahas tentang agama Kristen itu tidak mempersoalkan untuk tanya balik gitu ya. Jadi kita bisa dibilang kita saling menghormati lah. Saya juga dalam forum ini dari awal kan udah bilang ya, ini membahas kedua agama. Jadi tidak salah ya kan. Giliran saya untuk membahas tentang agama Islam. Kan selama ini banyak yang selalu membahas tentang agama Kristen. Di sini kan kebanyakan agama Islam ya. Iya. Nah, jadi apakah saya salah? Apakah saya salah untuk menanya tentang keagamaan kalian? Makanya Enggak. apakah itu salah? Kalau saya pribadi, kalau orang itu selama dia mau belajar bukan ngeyel, saya dengan siap siaga 24 jam menerima pertanyaan-pertanyaan tentang Islam selama nggak ngeyel.
Yang dimaksud ngeyel itu dia merasa lebih tahu dari yang ditanya. Itu loh Bang. Tapi kalau hanya sekedar bertanya, ingin cari tahu, silakan aja. Itu tugas kami sebagai seorang muslim. Anda nggak salah. Iya. Oke. Ini biar semua penonton ini paham dan tahu sih. Iya. Penonton ini paham dan tahu. Tapi sebelumnya Abang, yang Abang juga perlu tahu, kenapa umat Islam itu banyak bertanya tentang Kristen? Iya. Alasannya apa? Karena kami menemukan orang Kristen itu bertentangan dengan Bibelnya sendiri. Itu makanya kami sering bertanya. Berbeda dengan kami umat Islam. Kami seia sekata dengan dipahami. Status kami bertanya bukan karena ingin belajar, tapi karena kami penasaran dengan Kristen. Orang Kristen itu aneh-aneh. Bukan aneh. Orang Kristen itu unik. Nah, itu cocok. Orang Kristen itu unik. Lain di Bible, lain di kenyataan agama, lain di mulut mereka, lain di praktek mereka. Itulah kami banyak penasaran. Karena kami memandang saudara Kristen kami itu unik, manusia langka. Gitu Bang. Berbeda dengan kami Al-Quran. Kalau Anda orang bertanya tentang Al-Quran, memang karena kalian saudara-saudara Kristen memang nggak tahu. Makanya wajar kalau kalian bertanya. Makanya saya kadang malas ditanyai Al-Quran kalau yang bertanya itu seakan-akan jauh lebih merasa lebih tahu daripada kita. Tapi kalau orangnya kayak Abang mau belajar, mau menelaah, mau menerima edukasi, oh saya senang. Kalau ada orang Kristen tanya kitab suci saya, oh senang kali saya. 24 jam non-stop saya kasih waktu saya untuk itu. Makanya saya katakan apa tadi? 1.400 sekian pertanyaan untuk saya dari Anda. Gitu Bung. Silakan. Jadi gini. Berarti menurut Abang ini ya, banyak orang murtad, banyak orang juga mualaf. Kalau murtad itu saya nggak melihat datanya banyak. Yang mualaf itu yang banyak. Itu bisa ada sensus ya. Sensus dari MUI juga ada itu ya. Banyak orang Islam yang jadi murtad. Ini pernah saya baca ya. Bukan hanya bahasa saya sendiri. Banyak juga orang yang mualaf. Yang murtad dari agama Islam ke Kristen, yang mualaf kebanyakan itu ya, yang mualaf dari agama Kristen ke Islam. Jadi kalau bisa disimpulkan ini ajaran agama Kristen tidak benar kalau dia mualaf berat. Kalau dia murtad, ajaran agama Islam tidak benar, makanya dia ke Kristen. Begini. Jadi kalau dipakai jadi gini Bang, kalau dipakai agama itu secara logika, berarti kesimpulannya kedua agama ini tidak saling benar. Apakah saya salah mengatakan itu? Iya, Anda keliru saudara. Orang yang murtad dari Islam itu karena dia tidak paham Islam. Orang yang keluar dari Kristen masuk Islam itu karena dia paham Bible. Itu bedanya. Saya ulang ya. Saya ulang. Orang yang mu'alaf itu karena mereka paham Bible. Orang yang murtad itu karena mereka nggak paham Al-Quran. Kebalik. Betul. Itu poinnya. Banyak juga ustadz itu yang jadi ke Kristen, itu gimana? Oh, nggak ada. Nggak ada ustadz yang ke Kristen. Nggak ada. Kecuali ngaku-ngaku ustadz. Nah, seperti Saifuddin Abraham ngaku-ngaku ustadz. Oke. Siapa lagi? MKC ngaku-ngaku ustadz. Oke. Tapi kalau ustadz beneran nggak ada itu yang mu'alaf, yang murtad, nggak ada. Saya jaminkan. Hadapkan saya dengan orang yang mengaku ustadz. Itu udah bohong yang Juma. Jadi Juma itu kau bohong Juma. Siapa yang ustadz yang Anda katakan murtad? Sebutkan satu orang. Siap, aku sebutkan. Saifuddin Ibrahim, pengurus Bukan besar. ustadz dia itu. Dia pengurus besar PP Muhammadiyah.
Pengurus belum tentu ustad. Loh, dia udah dosen kok. Dia Dosen di mana? Dosen di laut. Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah. Ada itu Allahu Akbar. Kau banyak bohongnya. Kau banyak Udah, bohongnya cuma udah. dari tadi. Gak apa-apa, gak masalah. Silakan. Oke, lanjut bang. Kayak mana Juma? Udah berani kau diskusi? Kayak mana Juma? Sama anak aja bang, biar gak ngantuk bang. Kenapa dia kabur? Kabur atau diturunkan ini? Dinaikkan lagi? Dinaikkan. Oke. Saya ulang, Bang Juma tidak mau diskusi dengan mantan napi. Lanjut. Tadi aku udah minta izin Bang Handi, kata Bang Rumanain, Bang Handi. Oke, lanjut saudara AWS. Oke. Jadi itu orang Islam banyak yang murtad bang. Dari saya pernah pelajari dan saya pernah baca. Jadi mereka itu yang tidak tahu Al-Quran emang atau benar-benar hanya sekedar Islam? Kayak mana? Mereka nggak paham Quran. Mereka nggak paham Mereka nggak Quran. paham. Sabar anak batu. Mereka nggak paham. Bang, kalau anda mengatakan banyak yang murtad, abang, 700 tahun Kristen sudah berjaya, baru Islam datang. Jadi Kristen itu di apa istilahnya itu? Dipur duluan. 600 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Itu Ya lama. sudah, ayo diskusi. Baru ayo kemudian diskusi, muncul Islam. Apa yang terjadi? Islam mengimbangi, bang. Islam mengimbangi. Belum lagi Kristen itu terpecah-pecah menjadi ratusan bahkan ribuan sekte. Katolik berapanya? Protestan berapanya? Kalau dibagi-bagi, dibandingkan Islam, Islam itu adalah agama terbesar di dunia. Kalau Kristen enggak, Katolik sisa berapa orang, Protestan berapa orang. Tapi kalau digabung memang ya besar. Tapi kan mereka bukan satu agama, mereka pisah-pisah agama juga nya. Gitu abangku. Coba bang lihat sensus dari Mereka tuh buatan sebenarnya bang. Buatan MUI ya. 524 nomor 11 bang. Ya. Iya. Betul. Dari sensus dari MUI itu mengatakan masyarakat Indonesia itu agama Islam banyak yang murtad. Oh nggak ada tuh. Nggak ada. Berarti itu salah ya? MUI. Salah. Kalau dia mengatakan banyak yang murtad, koma. Oke. Tapi lebih banyak mu'alaf. Nah, itu baru betul. Ya sudah. Berarti itu salah ya? Kayak mana? Udah berani? Ya keliru. Udah Saya berani. katakan keliru itu bang. Keliru Jadi itu. gimana kesaksian orang Kristen orang Islam tentang keislamannya, jadi dia masuk ke Kristen itu gimana kesaksiannya? Apakah kita Mana? Coba satu orang aja. Satu orang aja. Coba apa kesaksian dia? coba bang buka di TikTok atau di YouTube itu ya kesaksian orang Islam ke Kristen. Itu Coba kan bang sudah lihat. dipenjarakan bosnya yang suka nipu-nipu dengan kesaksian-kesaksian palsu. Bu Duna, aku masuk dikit ya. Iya silakan. Tampilkan. AWS jadi gini, memang betul ada yang murtad itu memang betul. Itu adalah dari kaum Islam yang ekonominya bawah ke bangkrut, kayak gitu. Bagaimana caranya untuk bangkit lagi sehingga mendapatkan misalnya persembahan kasih 5 juta minimal per bulan? Masuk Kristen. Itulah Dari kenapa. pengetahuan- Ya, itulah kenapa kalau misalnya kita lihat perpindahan orang Kristen ke Islam dan orang Islam ke Kristen. Orang apa ya namanya? Orang Kristen ke Islam, Pak Yusuf Hamka, miliarder. Anton Medan, orang kaya juga. Terus Deddy Corbuzier, orang kaya juga, gitu. Nah, tapi kalau orang Islam ke Kristen, kita biasanya asing namanya. Misalnya Saifuddin Ibrahim, gitu kan. Ini orang kita baru tahu ketika dia murtad. Nah, ini atau gitu. Diam dulu. Kayak gitu sih. Oh iya, yang terbaru Jesselyn itu Chinese Indonesia, orang kaya juga. Oke. Yang paling parah adalah ini kalau sudah menjadi murtad, terus kenapa dia jadi buronan ya? Kenapa dia nggak mau bertanggung jawab ya? Kenapa dia melarikan diri ke luar negeri ya, bro? John LBF juga, dia orang kaya. Papua juga Kores. Ya, Kapolda Papua gitu. Orang kaya yang pindah itu. Bro, kenapa dia melarikan diri ke luar negeri ya, bro? Kenapa? Takut ya?
Ayolah berdebat, Mas. Malas berdebat sama mantan napi, nggak ada ilmunya, udah turun. Izin contoh satu yang murtad. Udahlah, mantan napi kok diskusi. Bang Hadi, izin sedikit sekali. Contoh anak Batak ya, anak Batak. Itu anak Aceh ya, siapa Pandi Aceh? Pandi Aceh itu orang tuanya miskin, dia tidak tahan miskin. Jadi dia mau menjual akidahnya di perutnya, Iya, demi dia perut hati itu. perutnya. Dia murtad karena Miskin, tidak tahan miskin. Orang Iya. tuanya miskin, kasihan orang tuanya, sedih orang tuanya. Gak bisa dia hidup miskin. Oke, kembalikan ke topiknya ya, kembalikan ke topiknya. Silakan Pak Juba, kembalikan ke topik. Ya, silakan. Ya, aku lanjut lagi ya. Jadi melihat dari masuknya nutrisi ke dalam tubuh manusia, rata-rata yang nutrisinya bagus, makanannya bagus itu akan memilih Islam. Dilihat dari individu-individu yang berpindah gitu dari Kristen ke Islam. Gitu kawanku. Oh. Jadi selama ini yang mengaku, berarti selama ini yang mengaku-ngaku itu pendeta murtad mualaf ke Islam itu tidak mencari muka dan tidak mencari uang. Oh, ini maksudnya siapa yang ditulis Ustadz Kainama itu ya? Inilah, kenapa orang itu tiba-tiba bisa menjadi ustadz? Mereka tahu tentang segala Al-Quran itu. Apakah mereka itu tidak mencari muka dan tidak mencari uang? Mantap pertanyaannya. Jadi di kami itu Ustadz itu ada klasifikasinya, ilmunya kemana gitu loh. Contoh misalnya kita bilang ini ya, Bible berjalanin Ustadz Sugi. Aku bilang Ustadz itu kenapa? Karena Ustadz Sugi adalah guruku dalam satu keilmuan memahami perjanjian baru dan perjanjian lama. Sama Ustadz Kainama juga, itu guruku untuk memahami perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi Ustadz itu nggak melulu tentang Islam, karena Ustadz itu bahasa Indonesianya guru, gitu aja sebenarnya, sesimpel itu. Ya, tapi yang cuma nggak ada yang misalnya siapa ya namanya yang mualaf terus dipanggilnya syaikh gitu loh. Kiai, itu nggak akan nemu itu. Apakah mereka itu tidak bisa dikatakan untuk mencari uang? Mereka itu berdakwah untuk kayak gimana ya, menjelek-jelekan agama sebelumnya. Di mana? Siapa yang menjelek-jelekan? Waduh, menjelek-jelekan. Siapa yang menjelek-jelekan? Iya. Siapa? Itu banyak ustadz. Siapa itu? Ya siapa? Sebutkan namanya. Emang agamamu gitu. Dulu benda. Langsung aja to the point. Siapa namanya? Ustadz Yahya. Ya, kan udah selesai kasusnya. Nah, ada kan? Nah, itu ada. namanya. Kamu udah selesai kasusnya. Itu satu. Oke. Siapa lagi? Itu yang kemudian Donitan itu. Terbukti nggak dia? Kenapa nggak laporin polisi? Sekarang dia dulu, giliran saya lagi. Kan menjelekkan Kristen yang bagian mananya ya? Nggak apa-apa. Sekarang giliran saya lagi. Kenapa Murtadin Saifuddin Ibrahim ini melarikan diri ke luar negeri? Kenapa? Itu tanya aja sama orangnya, Bang. Loh, giliran begitu kamu nggak mau jawab. Itu kan urusan pribadi, Bang. Muter-muter. Giliran begitu kamu nggak mau jawab. Kenapa? Kan yang Kenapa? saya katakan, dia melarikan diri ke entah apa itu urusan pribadi. Ya. Terus kenapa kau urusan pribadinya orang yang mualaf ini kau urus? Kenapa? Memang ada saya urus. Barusan kau ngomong, so tahu. Kan nyata. Ya ngurus, silakan bertanya itu kan ngurusin. Nyata kan dia di penjara, Mbak. Tadi kau bilang Donitan menista. Giliran minta buktinya nggak ada. Itu namanya diurus. Itu loh. Udahlah, kita ini aja Bang Handi, kita masuk ke doktrinal aja ya. Kita masuk ke doktrinal aja. Nah, berangkat dari siapa Saifuddin Ibrahim itu kabur gitu. Karena alasannya kita tahu lah sama-sama, dia takut dibunuh misalnya, dia takut dipersekusi. Nah, yang aku bingung itu begini. Kristen itu kan sudah dijamin surga kan? Kenapa ditunda-tunda? Gitu AWS. Kristen itu sudah dijamin surga. Dalil. Jadi kita lanjut ke dokter aja. Kristen itu jadi gini, Bang. Kristen itu emang sudah dijamin ke surga. Tetapi yang ngomong siapa? Tetapi
Yang ngomong siapa? Kristen dijamin surga yang ngomong siapa? Tetapi Ditanya nggak dijawab. Kristen dijamin itu- surga yang ngomong siapa? Kristen itu pengikut Yesus, ya kan? Enggak, saya tanya Kristen dijamin surga yang ngomong siapa? Yesus sendiri. Di mana? Yesus ngomong Kristen masuk surga di mana? Bentar bang, aku Nggak ada ambil. jaminan mana? Mana? Bentar, saya cari. Ya. Itu sampai kiamat. Sambil Anda mencari, Bang Yuma silakan, apa benar tuh Kristen dijamin masuk surga? Sambil Anda mencari ya, silakan Bang Yuma. Nggak ada. Justru Kristen jaminannya neraka itu. Kristen warisannya itu adalah neraka. Matius 7:15 sampai nomor 23. Ngeri kali. Bentar, ini lagi cari. Siapa tahu dia buat data baru Bang Yuma, nemu dia gimana? Enggak. Kecuali dibuat-buat revisi baru. Ya itu dia maksud gua. Oten dibawa kejang-kejang ketika saya tanya dalil. Sugi bikin gak rame. Nah, ini kejang-kejang. Saya tanya dalil. Kalau ngomong harus pakai dalil, gak boleh asumsi. Silakan Bang. Ya, saya Berikut cari dulu. Gurunda duluan juga Ustadz Sugi yang disalahin. Nggak berani nyalahin Gurunda mereka. Iya. Apa yang disalahin? Oten-oten di bawah ini kenapa? Ketakutan ditanya dalil. Iya, karena kalian ini agama asumsi. Nih, bentar. Udah ketemu ini Bang dalilnya Bang. Bentar bang, ini soalnya agak lek gitu bang. Oke, kalau belum ketemu Anda diam dulu ya. Oke. Oke, Anda diam dulu. Bang Yuma, terus agama mana sih yang dijamin masuk surga? Islam bukan dijamin lagi, tapi punya warisan. Agama Islam itu punya warisan surga. Selain Islam, no way. Nggak ada. Kecuali Yahudi dan Nasrani, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan percaya akan adanya hari kemudian, maka mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Oh, jadi kalau Islam itu surga waris Gurunda ya, bukan dosa waris. Bukan. Oh, Masya Allah, mantap. Bisa aja leres. Tapi kalau AWS ini menjamin dirinya masuk surga karena dia Kristen, gimana itu ya? Nggak ada jaminan. Pepesan kosong. Jadi antara Islam dan Kristen itu dua-duanya punya jaminan. Kristen dijamin neraka, Islam dijamin surga. Loh, jangan asal bunyi Bang Yuma, datanya mana? Kalau Kristen dijamin neraka, yang mana? Jelas Matius 7. 49, 49. Iya, Matius 7:15 sampai 23. Matius 23 data 15. Itu udah jelas itu. Gak bisa dipungkiri, mau lari kemana? Oh, itu Yesus mengusir mereka, dikatakan jahat gitu. Oh iya. Oh iya. Penyalah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, di mana perginya orang yang membuat kejahatan? Matius 13 nomor 50. Ciri-ciri orang yang berbuat jahat apa di situ Bang Yuma? Ciri-ciri orang yang berbuat jahat memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Oh itu. Bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Yesus menolaknya gitu ya. Yes, betul. Ini noise dari Bang Handi apa dari Bang Juma sih? Ada yang Dari nelpon, saya. Bang. Ada Tolong, yang Bang. nelpon, Mas. Jangan ditelepon, Bang Yuma lagi ngomong lah. Orang-orang ini juga. AWS gimana, udah nemu bro? AWS sudah nemu belum? Waduh, Oke, bentar bang, bentar. Nih, belum nemu. Coba dibantu deh. Gini aku. Apa kata-katanya kayak gimana? Kata-katanya. Matius 7 ayat 21, bentar bang. Oh alah. 2721.
Bundir itu bawa dalil itu. Oke. Itu mah wali negeri. Enggak bang? Matius 27:21 wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Loh, Barabas bang. Yang isinya gini bang, saya tidak tahu itu udah lupa ya. Akulah jalan kebenaran, tidak ada yang. Oh, Yohanes 14:6. Itu gimana? Oke, Yohanes 14:6 katanya Bang Juma. Silakan. Yohanes 14:6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau begitu, Yesus nggak boleh dibunuh, Yesus nggak boleh disalib, berarti. Karena kapan dia disalib dibunuh, maka hilanglah jalan kebenaran dan hidup itu. Nah sekarang, kenapa Yesus disebut jalan? Karena Yesus kemudian mengajarkan cara untuk masuk ke dalam surga. Kenapa dia disebut kemudian kebenaran? Karena semua ajarannya itu menjadikan orang-orang yang mengikuti ajarannya, ucapannya, prakteknya, itu sebagai orang yang memperoleh hidup. Siapa yang memberi hidup kekal itu adalah pencipta langit dan bumi. Makanya dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus cuma jalan yang dilalui. Jalan bukan tujuan. Jalan menuju ke surga bukan surga. Jalan menuju ke sekolah bukan sekolah. Jalan menuju ke Monas bukan Monas. Jalan menuju ke kantor bukan kantor. Begitu bang. Jadi gini ya. Coba itu Yohanes 1, Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Ya, justru kalau Yohanes 14 ini dibaca satu perikop, kita akan sampai kepada keadaan di mana Yesus itu sama sekali bukan Tuhan. Dia hanya rasul, utusan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Ini ada dua yang dipercaya di sini. Tetapi di sini Yesus menjanjikan kita ke surga. Iya, bukan kita yang dijanjikan di sini, orang Israel bang yang dijanjikan. Jangan GR kita. Oke, iya tahu orang Israel karena Yesus itu mengatakan kepada murid-muridnya. Paham enggak bang? Iya, betul. Terus masalahnya? Tapi kan saya bilang tadi, ini menjanjikan, ini bukan hanya untuk orang Israel saja bang. Oh, untuk Israel. Jangan nyamar jadi orang Israel bang. Anda kena pasal serigala nyamar domba Di nanti. sini Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang di situ bang. Oke. Iya, betul. Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Roma Yunani, nggak pernah. Cuman kepada muridnya. Kan dia mengatakan dalam Matius 15, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel saja. Itu kata Yesus. Oke. Kan di sini Yesus sendiri itu menjanjikan suatu tempat bagi kita di surga. Bukan kita. Untuk Bani Israel saja, Bang. Bukan kita. Kita jangan nyamar-nyamar seperti domba. Kita ini bukan Bani Israel. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mau di situ Bani Israel, bukan kita. Emang ada dibuat di situ? Abang bilang itu untuk Bani Israel, untuk orang Israel. Iya, Yesus diutus untuk siapa rupanya? Jadi gini bang, kalau abang paham, Yesus di situ berbicara kepada murid-muridnya bang. Murid-muridnya itu Bani Israel. Oke. Jadi kalau Yesus berbicara itu kepada murid-muridnya, berarti itu hanya untuk khusus untuk orang Israel saja. Iya kan Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Domba yang sesat ya. Bukan untuk Kristen.
Jadi contohnya ada orang Indonesia di situ, apakah termasuk orang Indonesia juga? Murid Yesus semuanya adalah pengikutnya berasal dari Bani Israel, bukan Jadi pemakan. contohnya kalau ada orang Indonesia di situ, apakah ikut juga? Tidak, Tidak. ikut. Iya, Iya. Tadi Iya. tidak, sekarang iya. Gimana ya? maksudnya Nah, jadi kalau ada orang Indonesia yang mendengarkan waktu itu di situ, apakah termasuk juga? bukan, tidak. Karena orang Indonesia bukan Bani Israel. Anda paham tidak Bani Israel itu? Paham tidak Jadi Bani gini. Israel? Oke, itu orang-orang Israel ya. Iya. Oke. Jadi gini, di Yohanes 14 itu ayat 5 kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Berarti ini Thomas itu menanyakan tentang jalan ke surga. Ya enggak? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Kurang jelas suara saya, Bang? Diutus untuk orang Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya keturunan Yakub. Oke. Kita bukan Bani Yakub. Karena Yesus Gangguan emang suara. karena emang Yesus historinya atau ceritanya emang di Israel, di Yerusalem, emang itu khusus untuk mereka. Contohnya, kalau Yesus lahir di Arab, apakah itu khusus untuk orang Arab aja? Oh, Yesus mengaku dalam Matius 15:24, Abang. Matius 15 Aku ayat Yesus. Percaya enggak Abang kepada Yesus atau tidak? Matius 15 ayat 24. Oke. Ya. Kutanya dulu, Abang ini percaya enggak kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Percaya enggak kepada perkataan Yesus? Percaya enggak? Oke, lanjut aja, percaya, Bang. Nah, percaya. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Abang percaya? Percaya. Nggak percaya dong. Berarti, gimana tuh? Apakah Yesus pernah mengaku, aku diutus untuk dunia? Dia nggak paham Bible, Bang. Izin saya masuk. Bang Abang bilang itu Kitab tadi sendiri, Wahyu ayat 7, Bang. 24 ya, jawab Wahyu 7, Bang AWS, Bang AWS, Bang AWS, izin Bang AWS. Oke. Bang AWS, Wahyu 7 nomor 4, coba Anda baca, Bang, sampai dari 1 sampai 7, Bang. Wahyu 7 dari 1 sampai 7, Bang. Wahyu 7. Wahyu. Iya. Oke, yang jadi masalahnya di sini apa, Bang? Ya, jadi masalah di situ di Kristen nggak ada, Bang, termaterai masuk dalam surga, Bang. Yang ada 144.000 dari 12 suku Bani Israel itu sudah dimateraikan masuk ke dalam surga. Nggak ada Kristen situ, Bang. Lanjut, Bang, cuma izin, Bang. Maaf. Muncul dari tempat matahari terbit ya. Muncul dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami teraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Mereka kan mendengar teraikan 144.000. Suku Yehuda, suku. Oke. Jadi gini, Bang, sebelum malaikat tadi menghancurkan bumi dan lautan, ya, ada satu orang malaikat yang datang, ya, untuk menahan mereka terlebih dahulu sebelum termaterai dari 144.000 orang dari Bani Israel ini. Nah, sebelum termaterai terus memberikan tanda ke dahinya. Lalu setelah itu barulah terjadi namanya kehancuran. Itu, Bang, kata pesannya. Di Wahyu 7 ayat Enggak ada Kristen, Bang, ya. Yang ada Kristen ya, Bang, ya. Di Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya
Mungkin Ustaz Sugi mungkin paham tambahan. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa ini ya bang, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Itu gimana? Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa ini ya bang, bukan dari Israel, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Ya, apakah mereka ditandai di dahinya? Apakah mereka ditandai di? Apakah mereka itu ditandai bang di dahinya bang? Apakah mereka termaterai? Coba abang baca itu. Ya, apakah mereka termaterai bang? Jadi saya lanjut ya bang. Dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Gimana itu bang? Kalau abang hanya mengambil ayat 1 sampai ayat ke-8. Ya, apakah mereka termaterai bang? Jadi kalau tidak termaterai itu bang gimana? Kenapa Ya, bisa kan mereka sudah dijelaskan bisa dalam di situ Jumat tadi, berdiri? kedatangan Yesus hanya kepada Bani Israel. Jadi keselamatan hanya kepada Jadi bangsa kenapa Israel mereka- bang. Oke. Jadi kenapa dibuat di sini bangsa dan suku dan kaum bahasa berdiri di hadapan tata Allah? Berarti Yesus Untuk menyembah. berbohong bang. Berarti Yesus berbohong. Nggak usah pajak-pajak. Ini kan ayat selanjutnya, Kata Bang Zumairi. Iya, berarti Yesus Jadi berbohong dong kalau begitu. Kedatangan dia hanya kepada Bani Israel dari domba yang tersesat. Di Matius 15:24. Matius 15 ayat 24. Ini perumpamaan bentar. Matius 15 ya, ayat 24. Itu tentang perempuan Samaria, ya, kalau nggak salah. Tentang perempuan Kanaan yang percaya. Abang udah baca itu semua? Udah? Silakan Bang Juma. Sudah. Di luar Israel dipanggil guguk. Bukan cuma dipanggil, tapi diberi stempel di jidatnya sebagai guguk. Padahal dia sudah percaya kepada Yesus. Jadi di ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, ya kan? Oke. Siapa yang disebut anjing situ? Non Yahudi kan? Itu kan perumpamaan, Bang. Iya, diperumpamakan dengan anjing, nggak mungkin anjing beneran. Begitu juga Bani Israel diperumpamakan domba, nggak mungkin domba beneran. Nah sekarang di luar Yahudi disebut guguk kan oleh Yesus. Itu di mana Bang disebut guguk, Bang? Ya tadi yang Anda baca. Itu kan perumpamaan, Bang. Iya, betul. Di luar Yahudi diumpamakan sebagai guguk, Yahudi diumpamakan domba. Memang itu perumpamaan, tidak mungkin anjing mengambil beneran. roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi Abang mengatakan ini di luar Yahudi itu sebagai anjing, ya? Iya, Yesus yang mengatakan, bukan saya, Bang. Itu di ayat mana? Ayat 26. Iya, 20, 23, 24, 25, 26. 23. Sama sekali saya tidak ada dapat di sini. Berarti kita beda berarti. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya itu kepada ada. anjing. Nah itu ada. Jadi apakah Yesus mengatakan di sini itu di luar Israel itu semua anjing, ya?
yang datang kepada dia, tujuannya baik disebut guguk, yang jahat disebut serigala. Yang di luar Bani Israel itu guguk, Bang. Kalau dia datangnya jahat berarti serigala, kalau datangnya baik dia disebut guguk. Benar katamu ibu, imanmu besar, jadilah seperti apa yang kau katakan. Apa yang dikatakan? Benar Tuan. Tetapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Kan ada, Bang. Ada. Kata perempuan itu benar, Tuan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Itu udah diakui. Itu mengakui. Abang bilang mengakui ya. Iya, Yesus mengakui, ibu itu juga mengakui, sama-sama mengakui. Satu mengakui dirinya sebagai guguk, yang satu membenarkan pengakuan itu sebagai guguk. Yesus mengatakan tidak patut roti. Roti di sini maksudnya apa? Ajaran Yesusnya yang diutus hanya untuk Bani Israel itu tidak patut diberikan kepada non Israel. Makanya dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Gak patut. Makanya coba Anda lihat secara histori, ada tidak orang Yahudi yang datang mengelilingi dunia atau sampai ke Indonesia mengajarkan kemudian kekristenan? Ada orang Yahudi mengajarkan Kristen? Tak ada. Yang mengajarkan Kristen itu adalah non Yahudi, bukan orang Yahudi yang mengajarkan kekristenan itu. Ada tidak orang Yahudi yang datang keliling ke dunia mengajarkan tentang kekristenan? Tak ada. Semua yang mengajarkan Kristen itu pasti non Yahudi. Yahudi tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yang mengajarkan kekristenan non Yahudi ya. Yes, siapa itu? Roma dan Yunani. Bukan Yahudi yang mengajarkan Kristen itu. Oke. Jadi kalau mereka mengajarkan kekristenan itu, apakah itu tidak bisa dikatakan mereka itu tidak ada pengetahuannya tentang Kristen? Ya, mereka mengetahui tentang Kristen, tapi Yesus tidak mengetahui tentang Kristen. Kristen itu agama yang dibuat di luar agama Yahudi. Yesus tidak mengajarkan kekristenan, tidak pernah dia menyentuh. Dia cuma mengatakan waspadalah kepada serigala. Serigala di sini siapa? Roma, yang datang menyamar seperti domba. Domba ini siapa? Yahudi. Romawi yang datang menyamar seperti Yahudi. Paulus lah itu, Bang. Karena Paulus itu adalah orang Roma, nyamar-nyamar Yahudi. Abang bilang tadi kan Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yes. Ya. Kristen itu pengikut Yesus, pengikut Kristus. Enggak salah, itu pengakuan Kristen. Oke. Iya, pengakuan Kristen. Kita mengikut Yesus. Bang, Bang, ganti sama ini Bang, Melchior Bang. Soalnya dia typing katanya Juma lupa Petrus sama Paulus orang Yahudi. Nah, Melchior aja Bang. Harus diam dulu ya. Biar Bentar, YouTube saya lagi error, bentar ya, sabar. Kenapa Bang? Enggak tahu ini kenapa error. Jaringan Pak. Sinyal. Mungkin. Sabar ya teman-teman, sabar. Tapi sabar balik kampung Bang. Iya, biarin aja. Nanti suruh naik ke sini. Oke, sabar ya. Bang gimana? Melchior, sabar ya Melchior. Namamu Melchior. Yoi. Itu memang namanya Melchior atau ada kepanjangannya? Nama saya itu, Mbak. Oh, keren juga. Melchior M gitu. Ya. Berarti Melchior M, Melchior Marbun. Salah. Salah, betul gak? Marbun kan M? Manula. Bukan. Saya orang NTT. Orang TT, kira itu orang Batak. Kalau M itu Marbun, Manulang, Manukali. Mama Priska.
Ate mati bija kan kan mati bija atau itu Mati bija. mati bija kan kan jangan kok nyanyi di situ bang, lalu lagi hari Minggu. Tunggu ya. Kalau anda naik nyetel musik saya kick. Iya, Bang Melchior jauh dari musik bang, soalnya kena copyright sama YouTube bang.